Tapi karena benar-benar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kesehatan di luar, masih banyak orang yang lebih sehat, kuat daripada tubuh kita. Tapi mereka belum bisa diberikan kemampuan untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Karena bukan masalah kuatnya, bisa jadi mereka lebih kuat. Mungkin ada yang sampai lari 10 kilo, ada yang goes 50 kilo. Tapi masjid mungkin yang cuma 5 meter, 10 meter, agak berat. Bukan masalah kuatnya, bukan masalah sehatnya, tapi ini masalah hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patutlah kita bersyukur ya masalah subuh yang diberikan Allah. Kita diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan amal soleh, kita diberikan kekuatan untuk bisa melakukan ibadah. Maka ini bagian dari nikmat yang harus kita syukuri, agar kita senantiasa diberikan taufik, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur itu tidak gampang. Makanya kita diajarkan oleh baginda Rasulullah untuk berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku agar selalu berzikir kepadamu. Tolonglah aku agar selalu bersyukur kepadamu. Bantulah aku agar senantiasa beribadah dengan yang terbaik kepadamu. Jadi dalam hal zikir, syukur dan beribadah saja kita butuh pertolongan Allah. Artinya ini benar-benar harus kita usahakan, minta pada Allah Subhanahu wa taala agar digolongkan orang-orang yang bersyukur. Karena Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, "Wallazi ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Ya Allah yang menciptakan hati, penglihatan dan hati, dan Allah tegaskan sedikit sekali orang-orang yang bersyukur. Kalau kita lihat panggilan mungkin ajakan untuk konser, acara-acara event-event ramai, tapi ketika panggilan kemenangan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak sedikit. Dan itulah orang-orang yang bersyukur, mereka yang ikhlas, sami'na wa ata'na, ikhlas, ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka ringan kakinya, lapang hatinya, dimudahkan bangun, dimudahkan ambil air wudu, dimudahkan langkah kakinya ke masjid. Apalagi keutamaan berjalan kaki dari rumah ke masjid, subhanallah. Mudah-mudahan Allah terima setiap langkah dari kita, diberikan pahala. Setiap langkah dari rumah digugurkan dosa-dosa, setiap langkah dari rumah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang berwudu di rumahnya secara sempurna dan berjalan menuju rumah Allah, masya Allah, luar biasa keutamaannya. Sampai di sini sholat subuh qobliyah 2 rakaat yang pahala dan keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia seisinya, kalau di dunia ini, di Papua saja sudah ada tambang emas, apalagi sudah ada gas, minyak. Di Indonesia ini banyak, apalagi dunia, di Amerika, di Arab Saudi, semuanya yang berisi dengan seluruh harta kekayaan yang ada di dunia ini tidak sebanding dengan 2 rakaat salat subuh. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Luar biasa. Tapi sedikit orang yang mau. Kalau kita lihat di tambang emas di mana, di Vegas sana, orang sampai rela sampai mau mati kalau jatuh. Itu mereka bersungguh-sungguh agar dapat emas. Padahal ada yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa kita tidak begitu bersungguh-sungguh? Seandainya dalam hadis Rasulullah, seandainya manusia itu tahu apa-apa yang terdapat pada sholat isya dan sholat subuh, seandainya itu mereka
pentingnya BBM, tapi pada orang tidak merasa pentingnya sholat, pahala yang besar, maka orang tidak mau khusus-khusus. Seandainya Allah tampakkan pahala sholat subuh, misalnya tiap sholat subuh di masjid dapat 10 miliar, pasti itu dari semalam orang akan antri untuk sholat subuh secara berjamaah. Tapi tidak ditampakkan sebagai ujian bagi kita siapa yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadikan motivasi bagi kita untuk mudah-mudahan bisa istiqomah dalam melaksanakan sholat, utamanya sholat subuh secara berjamaah. Dan kita lanjutkan dengan bagian kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang setelah subuh kemudian duduk zikir sejenak, apakah itu dengan tilawah, apakah itu dengan zikir subhanallah, la ilaha illallah, kemudian zikir dengan taklim ini, maka setelah subuh dia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti haji dan umrah sempurna. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa duduk sejenak untuk menghidupkan amal soleh ini, sunnah hasanah, ya, bagian daripada niat pengurus masjid memberikan ta'lim, bagian daripada penambahan ilmu, karena ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah menginginkan seorang hamba mendapatkan kebaikan yang banyak, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan dia dapatkan kebaikan yang banyak, diberikan kemudahan untuk memahami agama. Yufaqihu, Allah berikan dia ilmu, pemahaman dalam menjalankan agama ini. Itu orang yang tanda-tandanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditambah lagi ma'istam'a qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim rahmah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah, mereka membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, kecuali Allah turunkan rahmat kepada mereka. Subhanallah. Ini ada hadis arba'in. Kita tiap subuh kalau di Baitul Ma'mur itu baca tiap hari hadis arba'in. Nah, sebagai bagian daripada kita tafaqquh fid din, kita menuntut ilmu sedikit, masya Allah. Satu kitab habis, sudah ngulang yang kedua kali. Kita tambah lagi kitab, misalnya kajian tadabbur ayat, ya, ada 40 kaidah Al-Quran. Bagaimana dalam kehidupan kita perlu prinsip-prinsip yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana ada juga 40 doa Rabbana dalam Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana la tuzigh qulubana. Sudahkah kita tadabburi? Masya Allah. Ada. Apa makna daripada Rabbana atina fid dunya hasanah? Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Di dunia ini hasanah, wa fil akhirati hasanah. Apa maknanya? Masya Allah. Kita tadabburi, luar biasa ternyata. Dari ayat ini manusia terbagi menjadi 4. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan mereka mendapatkan dunia dan mendapatkan ilmu. Nah, ini yang dinamakan hasanah. Kita meminta, ya Allah, berikanlah kami di dunia ini hasanah. Karena hasanah itu tidak hanya berupa materi, tidak hanya berupa rumah besar, mobil mewah, toko banyak, usaha banyak, tidak. Kebaikan itu adalah ketika kita juga diberikan ilmu dan diberikan harta. Ilmu itu juga bisa menuntun kita agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Ilmulah yang menuntun kita ketika azan kita langsung bergerak ke sana. Ilmulah yang menuntun kita ketika kita memiliki harta, kita keluarkan zakatnya. Ilmulah yang menuntun kita ketika kita punya anak perempuan, kita perintahkan untuk tutup auratnya. Ilmulah yang menuntun kita menuju jalan kebahagiaan. Itulah hasanah. Makanya ada orang yang diberikan harta, kata Rasulullah, diberikan ilmu, maka mereka mendapatkan hasanah di dunia dan di akhirat. Ada juga yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta, ya kayak kita gitu ya. Tidak seperti para pejabat, tidak seperti para orang-orang kaya gitu ya, yang punya lahan ratusan hektar, yang punya tambang, yang punya usaha, ya.
Tapi kita tetap masih memiliki hasanah karena Allah masih memberikan kita ilmu. Dunia itu tidak hanya berupa materi hasanah, tetapi bagaimana ketika kita maaf, bapak di rumah punya istri soleha, subhanallah, itu rezeki hasanah. Di rumah anak-anak soleh, rajin sholat, diperhatikan janjinya, taat sama orang tua, itu rezeki hasanah. Ada orang penghasilannya 200 juta per bulan, dia katakan sama Ustaz, saya pusing, gaji saya 200 juta, bahkan bisa sampai miliaran, tapi saya tidak merasakan ketenangan. Bagaimana ketika saya pulang ke rumah, istri melawan, anak-anak durhaka, narkoba, hambar, gaji 200 juta, bahkan bisa sampai miliaran, hambar, tidak ada rasanya. Ketika dia pulang ke rumah, istrinya melawan, anaknya durhaka, bahkan selingkuh, tidak ada rasanya kebahagiaan. Tapi ketika dia guru ngaji, gajinya mungkin cuma 2 juta, itu pun sebulan. Tapi dia dapat di rumahnya istrinya, alhamdulillah solehah, taat, ikhlas melayani suami. Dia dapat di anak-anaknya soleh, tidak perlu suruh-suruh sholat, anak-anaknya sholat. Maka gaji 2 juta itu serasa 2 miliar. Ketika dia bisa merasakan mendapatkan kebahagiaan, itulah hasanah ilmu. Pentingnya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita menginginkan orang yang mendapatkan hasanah di dunia dan di akhirat. Nah, hasanah di dunia juga itulah ilmu. Nah, ada yang ketiga manusia, golongan yang ketiga ketika mereka diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Punya harta banyak tapi nggak punya ilmu, kata Nabi, tidak mendapatkan hasanah. Qarun hartanya banyak tapi tidak punya ilmu, sombong, takabur, ya, merendahkan orang lain, Allah binasakan. Fir'aun sombong, banyak harta, kekuasaan, tapi lupa kepada Allah, tidak ada ilmu yang menuntut dia untuk taat ibadah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala binasakan. Banyak kisah-kisah dan cerita-cerita, mungkin tetangga kita, saudara kita, orang yang pernah nomor 1 mungkin banyak hartanya, tapi ketika dia sudah tidak taat kepada Allah, tidak punya ilmu, dia tidak dapatkan hasanah, karena dia nanti di akhirat celaka. Nauzubillah, subhanallah. Hartanya tidak dituntut untuk ibadah, justru hartanya digunakan untuk kepuasan hawa nafsunya. Dia foya-foya, mabuk-mabuk, ya, boros. Tidak mendapatkan tuntunan ilmu untuk menggunakan hartanya di jalan Allah. Nah, yang lebih parah lagi orang yang keempat, tidak dapat harta, tidak punya harta, dan juga malas untuk ilmu. Malas hadir majlis taklim, celaka 12. Celaka di dunia, celaka di akhirat. Sudah miskin, ya, tidak mau sholat, main togel, mabuk, ya sudah parah. Ya. Padahal kita diajarkan oleh Allah. Kenapa Allah mengajarkan kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah? Karena ini yang kita inginkan. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nah, kebaikannya itu ada di masjid ini, di majelis ini, yang insya Allah mudah-mudahan setiap Sabtu kita duduk sejenak